mulai pelaksanaan kegiatan Maulid pada sok ngarep ya. Ini macet-macet kita. Monggo. Monggo, Pak. Ya nek sing nunggu mesti malah aneh-aneh. Nanti datang gabung set gitu enak. Terima kasih. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jayapura, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rusudi. Yang kami hormati Bapak Ustaz Haji Sakarudin MM sebagai penceramah pada malam hari ini. Yang kami hormati seluruh tamu undangan, jemaah serta masyarakat sekitar Masjid Darul Mukminin, serta yang kami banggakan seluruh pengurus dan panitia pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW Masjid Darul Mukminin pada malam hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, masih menggerakkan langkah kaki kita untuk memenuhi undangan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah beberapa saat lagi akan kita laksanakan bersama-sama. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya. Semoga syafaatnya sampai kepada semua yaumil akhir nanti. Amin. Izinkanlah kami selaku pembawa acara membacakan beberapa susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga pembacaan shalawat Nabi, yang keempat sambutan oleh ketua panitia, yang kelima hikmah Maulid Nabi, yang keenam istirahat, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membuka kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah pada malam hari ini dengan mengucapkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang berikutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Muhammad Aidan Madani Usman yang merupakan siswa kelas 7 SMP dan juga
Jazakallahu khair kepada Anda Aidan yang telah membacakan Al-Quran. Semoga dari apa yang beliau bacakan serta kita yang mendengarkan mendapatkan pahala yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat berkah dari adanya kegiatan pada malam hari ini. Memasuki acara yang berikutnya, yaitu pembacaan sholawat Nabi yang akan dipandu oleh tim Kadroh dari Pondok Pesantren Nurul Anwar Tunggal yang insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Hari Mulyono SPD. Kepada beliau kami persilakan. Mohon maaf, bisa dipakai aja dulu. Dijepit aja. Disaku kan. Iya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah ya Allah sallallahu alaihi wasallam Memasuki acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW Masjid Darul Mukminin tahun 1443 Hijriah. Kepada Bapak Sunaryo kami persilakan. Assalamualaikum. Mantap-mantap ya. iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan para hadirin, Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita di malam hari ini bisa berkumpul, bisa menghadiri undangan dalam rangka peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya memanggil teman-teman selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat, kepada adik dolan yang telah mengorbankan harta benda material maupun spiritual untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Yang selanjutnya kami selaku panitia juga minta maaf. Habib sekarang jadwalnya di mana, Pak? Habib sekarang jadwalnya di mana? Peringatan Maulid Nabi di mana? Oh, kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian yang saya kira sambutan saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum. Sebagai ketua panitia yang telah menyampaikan sambutan kepada malam hari ini. Memasuki acara yang ya Pak. berikutnya, Asam urat tadi nggak ada lagi. Apa itu? Ya, alhamdulillah masih juga, tapi ya masih. yang insya Allah akan dilanjutkan dengan doa dan insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Sakarudin SPD MM. Kepada beliau kami persilakan. Pak, ya saya izin Pak. Di kursi kah? Ya. Oh iya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Yang terhormat, yang kami takzim, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jayapura Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andos Haji Ma'mun Rosyidi MA. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, Bapak Ketua Takmir Masjid, Ketua Majelis Ta'lim, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah masjid Darul Mukminin yang sama-sama mengharap, yang sama-sama menginginkan keberkahan atas diutusnya Nabi yang agung, yang namanya telah ditulis, yang namanya telah diberitakan sebelum datangnya dia di atas muka bumi ini. Kita di tempat ini, Bapak dan Ibu sekalian, memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai bentuk kita berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tema, kita jadikan sebagai momentum zikir dan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir kepada Allah, kita mengagungkan Allah, bersyukur kepada Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Karena apa? Karena kita semua ini tidak akan diciptakan oleh Allah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diciptakan Allah kepada kita. Bahkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi Allah tidak akan ciptakan kalaulah Allah sallallahu alaihi wasallam tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah sampai kita ini kemuliaan, keselamatan, kesuksesan kalau tidak melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kami bacakan tadi, Allah firmankan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita.
Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Rasulullah kepada seluruh manusia, in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau ingin dicintai oleh Allah, ingin dimuliakan oleh Allah, ingin mendapatkan kesuksesan, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Contohilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Syarat kita dicintai, ikuti Rasulullah, barulah Allah cinta kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalam ketika dulu dia berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Adam alaihissalam, Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai bentuk ketaatan Nabiullah Adam alaihissalam kepada Allah Rabbul Alamin, jangan kamu dekati satu pohon, apalagi jangan kamu makan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, keyakinan Nabi Adam alaihissalam ketika itu betul kepada Allah. Akan tetapi iblis datang, tidak mempan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia berpindah kepada pendampingnya, Siti Hawa. Ini konon Bapak Ibu sekalian, banyak bapak-bapak, banyak suami-suami yang tergelincir dalam satu dosa dan kesalahan, walaupun barangkali dia ini taat, tapi iblis lebih pintar Bapak dan Ibu sekalian. Dia melewati rayuannya kepada istrinya. Maka iblis katakan kepada Siti Hawa, itu kan hanya buah, itu buah yang bagus. Maka diserahkan buah itu kepada suaminya Adam alaihi salam. Maka tanpa pikir panjang, Adam mengikuti rayuan istrinya yang tadi digoda oleh iblis laknatullah alaih. Maka dimakanlah buah yang ada tadi, yang diuji oleh Allah untuk jangan didekati, jangan disentuh, apalagi jangan dimakan. Maka hadirin, ditelanlah buah tadi. Tetapi dalam pertengahannya teringat kepada janjinya, kepada apa yang Allah sampaikan kepadanya, jangan kamu dekati. Maka konon Bapak Ibu sekalian, katanya, wallahu alam bissawab, kenapa kita laki-laki dengan perempuan, kita laki-laki ada yang menonjol di leher ini. Ada yang mengatakan bahwa ketika itu Nabi Adam alaihissalam baru sadar atas apa yang dilarang oleh Allah. Maka buah yang ditelan tadi ini berada di tengah-tengah tenggorokan. Satu kesalahan yang dilakukan Adam alaihissalam yang menyebabkan dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tidak lagi berbusana seperti di tempat yang mulia tadi, dan terpisah dengan istrinya Siti Hawa alaihissalam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, satu kesalahan Nabi Adam alaihissalam yang menyebabkan dia menangis dan dia bersujud menyesal atas satu kesalahan tadi. Kamu boleh menikmati apa saja yang ada di dalam surga ini, tapi jangan kamu dekati pohon itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, satu kesalahannya menyebabkan Adam alaihissalam dia bersujud, ada yang mengatakan 40 hari, ada juga yang mengatakan 40 tahun. Nabi Adam alaihissalam bersujud, malu, tidak mau mengangkat wajahnya, menangis. Jika sekiranya, katanya, air mata Adam alaihissalam ditimbang dengan air mata kita sebagai keturunannya, Bapak dan Ibu sekalian, maka air mata Adam alaihissalam ini lebih berat dalam timbangan. Kita tiap hari, Pak, buat kesalahan. Kita tiap hari mulut kita ini memfitnah orang, menggibah orang. Kita tiap hari, hadirin yang tiap hari melakukan perbuatan dosa. Nabi Adam alaihissalam hanya melakukan satu kesalahan tadi, menyebabkan dia ini bersujud kurang lebih 40 tahun lamanya, tidak mau mengangkat wajahnya, begitu takutnya, begitu malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah atas satu kesalahannya tadi. Ya Allah, ampunilah kesalahanku dengan berkah syafaat Muhammad. Dengan berkat syafaat Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, maka sebelum kita berdoa, hadirin, diajarkan oleh ulama kita, pertama kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah doa kita ini, hadirin yang mulia, akan diijabah oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Amalan kita tidak akan sampai kepada Allah apabila tidak mengikuti cara baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, memperingati kelahiran Rasulullah adalah bagaimana kita merasa diri tahu karena asbab diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan keberkahan sebagaimana diceritakan Bapak dan Ibu sekalian bahwa ada 5 peristiwa penting yang terjadi ketika Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Yang pertama, munculnya cahaya di istana, ya, di negeri Syam. Yang kedua, padamnya api di 12 balkon kerajaan Parsi. Yang ketiga, dihancurkannya tentara yang bergajah, tentara gajah, pasukan yang menggunakan kendaraan gajah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Dan yang kelima, ada satu gereja yang ada di Kisrah itu runtuh. Maknanya apa Bapak dan Ibu sekalian? Bahwa dengan
datangnya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia membawa cahaya, dia membawa keselamatan kepada kita semua. Minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Kebatilan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Wafatnya juga pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir 600 tahun setelah Nabiullah Isa alaihissalam, yaitu kurang lebih 571 tahun, bertepatan dengan tanggal 20 Oktober tahun 571 Masehi, artinya tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah diberitakan kepada nabi-nabi sebagaimana yang kita baca dalam surah As-Saff ayat 6. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran, ya, wa bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah kata Allah ketika Nabiullah Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, saya ini adalah Rasul yang diutus kepadamu. Yang diutus untukmu, untuk Bani Israel saja, bukan untuk Indonesia, bukan untuk Eropa, untuk khusus Bani Israel. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian, yang memberikan penjelasan, keterangan sebagaimana kitab sebelumku, yaitu Taurat yang diberikan kepada Musa alaihissalam dan kitab-kitab sebelumnya, dan membawa berita gembira kepada kalian wahai Bani Israel, bahwa setelahku nanti ada nabi yang akan diutus. Namanya siapa? Ismuhu Ahmad. Ahmad. Jadi nama nabi, hadirin, sebelum datangnya ke bumi ini namanya Ahmad. Ulama-ulama kita mengatakan apa itu Ahmad? Terdiri dari 4 huruf. Huruf yang pertama adalah alif berdiri. Yang kedua ha. Bentuknya seperti apa? Ruku. Yang ketiga mim. Bentuknya seperti apa? Sujud.
Yang keempat, huruf dal. Bentuknya seperti apa? Duduk. Kalau dijadikan di semua ini Bapak Dahridia mulia, alif ha mim adalah gerakan dalam sholat. Karena itu, kalau kita ini mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak melaksanakan sholat, kita tidak akan diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 4 unsur utama penciptaan manusia ini hadirin, ulama kita menjelaskan: api, udara, tanah, dan air. 4 unsur ini hadirin yang mulia. Kita sehingga ulama mengatakan jasad kita ini jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena huruf alif, ha, mim, dan dal tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum kedatangan Rasulullah sudah diberitakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah nabi yang dijadikan oleh Allah sebagai Sayyidul Anbiya, pemimpin utama seluruh nabi dan rasul. Lalu apa yang mesti wujud dalam kita hadirin yang mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan syahadat kita yang kita ucapkan tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak hadirin yang mulia, di dalam kalimat la ilaha illallah, kita lihat di sana itu ada 12 huruf. Muhammadur Rasulullah juga 12 huruf. Seluruh khalifah, 4 khalifah utama hadirin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, juga semua berjumlah masing-masing 12 huruf. Nanti bisa kita teliti itu, lihat Pak, 12 huruf. Apa makna la ilaha illallah 12 huruf? Dan apa makna Muhammadur Rasulullah 12 huruf? Allah memberikan kita waktu Bapak dan Ibu sekalian. 1 kali itu diberikan waktu 24 jam. 24 jam. Bagaimana 24 jam ini? Yakin kita betul, ketaatan kita betul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cara hidup kita betul dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan sampai amal kita hadirin, akan ditolak amal kita kalau tidak ikut cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana ibadah kita? Seluruh aspek kehidupan kita bernilai ibadah ikut cara hidup Nabi. Bapak bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, tidur kita 8 jam 1 hari.
Kalau kita ini diberikan umur oleh Allah kurang lebih 60 atau 70 tahun, maka tidur kita 8 jam kali sekian tahun, kali 12 bulan, ya, kali 60 atau 70 tahun, nilai tidur kita dari 28 jam tadi setiap hari, tidur kita Bapak dan Ibu sekalian 24 tahun. 24 tahun tidur. Nah, bagaimana tidur kita ini bernilai ibadah? Tahu cara tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar ke ulama. Bagaimana cara tidurnya Nabi? Karena seluruh makhluk tidur juga, ayam tidur, kambing tidur, sapi juga tidur. Ya. Orang Majusi juga tidur. Tapi kalau kita ikut tidurnya, caranya tidurnya yang diajarkan oleh Nabi, maka tidur kita tadi bernilai ibadah. Makan kita ikut cara Nabi, maka makan kita bernilai ibadah. Kita masuk ke dalam toilet, kita keluar dari toilet, ikut cara Nabi yang diajarkan. WC, keluarnya kita dari WC tadi akan dinilai ibadah oleh Allah SWT. Maka Nabi katakan, likulli ummatin yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak. Ada sahabat bertanya, killa mayyaba ya Rasulullah, siapakah, adakah orang yang masuk surga wahai Rasulullah? Maka Nabi katakan, man ata'ani dahlal jannah wa man asa'ani faqad aba. Mereka yang mentaatiku, mengikutiku, itulah yang akan masuk ke dalam surga. Tetapi mereka yang tidak mau mengikutiku, itulah yang menolak. Maka hadirin yang mulia, syahadat kita perbaiki. 3 komponen saya sudah pernah sampaikan di sini. 3 yang wujud dalam diri kita, yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, surah Nabi. Apa itu surah Nabi Bapak dan Ibu sekalian? Penampilan Nabi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai Rasulullah mengajarkan gunting rambut, gunting kuku, hadirnya mulia. Waktunya, harinya, kemudian dimulai dari mana, diakhiri dari mana. Nabi ajarkan. Mandi junub, Nabi ajarkan. Sampai ya, diajarkan bagaimana ya, memendekkan kumis, kemudian mencukur. Diajarkan oleh Nabi. Lalu yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, sirah Nabi, kehidupan Nabi 1 kali 24 jam. Mulai dari bangun tidur sampai dia tidur kembali. Maka kalau kita ikut caranya Nabi, hadirin, seluruh aspek kehidupan kita ini akan bernilai ibadah. Yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, yaitu sirah Nabi. Perasaan Nabi, kegelisahan Nabi, jeritan hati Nabi. Bagaimana umatnya semuanya masuk ke surga, tidak ada satupun yang masuk ke dalam neraka. Apa yang diucapkan di akhir hayat Nabi, hadirin? Apakah dia ucapkan yang diucapkan istrinya, putrinya Fatimah, cucunya Hasan, Husain dan seterusnya? 3 perkara yang diucapkan oleh lisan akhir kehidupan Nabi. Ummati, ummati, ummati. Ulama mengatakan inilah kegelisahan Nabi, perasaan Nabi, hadirin yang mulia. Bagaimana umatnya semua ini bersama masuk ke dalam surga. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah, seluruh waktunya dikorbankan, hadirin yang mulia. Ketika Nabi berdakwah di kota Taif, Rasulullah dilempari, berdarah, wahai berdarah-darah, ini yang mulia.
pergi dengan pakaian yang bersih, dengan tenaga yang hebat, kuat. Dia dilempari, dicaci maki, dihina. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga datanglah malaikat penjaga gunung yang ada di Taif. Wahai Rasulullah, angkat tanganmu. Kami semua sudah siap untuk membolak-balikkan, menghancurkan Taif yang menghinamu, yang menzolimimu, yang menyakitimu. Sehingga hadirin yang mulia, bercucuran darah Rasulullah dilempari hadirin yang mulia. Ya ayuhan nas, kullu la ilaha illallah tuflihun. Apa balasan dari mereka? Ajakan dakwah Nabi hadirin dilempari sampai berdarah, sampai tidak dikenali bahwa ini adalah Rasulullah oleh putrinya Siti Fatimah. Sehingga darahnya hadirin yang mulia, ketika hendak jatuh di dalam tanah tadi, Rasulullah cepat ambil hadirin yang mulia, karena dikhawatirkan Allah murka, Allah hancurkan kota Taif tadi. Hadirin yang mulia, apa jawab Nabi? Tawaran dari para malaikat yang akan menghancurkan kota Taif. Wahai Jibril, sesungguhnya perlakuan mereka ini kepadaku sungguh dia tidak tahu. Dia tidak mengerti misi yang saya bawa. Seandainya dia tahu, sungguh dia tidak padaku. Maka kalau saat ini mereka berbuat menyakitiku seperti itu, aku memohon kepada Allah, semoga anak keturunannya nanti, Rasulullah hanya mengelus dada hari ini, semoga anak keturunannya nanti beriman kepada Allah. Apa yang terjadi hari ini? Apabila saat itu Rasulullah berdoa untuk dihancurkan kota Taif, mungkin saat ini hadirin yang mulia, ya, keturunan orang-orang Taif ini tidak ada lagi kehidupan di sana. Tapi Rasulullah sabar hadirin yang mulia. Apa yang terjadi? Seluruh anak keturunannya sekarang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istrinya hadirin yang mulia. Bagaimana Siti Khadijah, 2/3 hartanya yang ada di kota Makkah dan Madinah itu milik Siti Khadijah. Orang yang dimuliakan, wanita yang punya harga diri, punya harta yang melimpah. Tapi habis semua hadirin yang mulia, dikorbankan untuk membantu perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu ketika hadirin yang mulia, kita mau tutup, ketika Rasulullah pergi berdakwah dalam keadaan capek, dalam keadaan lunglai, maka Siti Khadijah radhiyallahu anha menyambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang mulia, ditidurkan, dibaringkan tubuhnya Rasulullah yang suci di paha daripada istrinya Siti Khadijah. Dielusnya kepalanya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memejamkan mata. Namun tidak lama kemudian hadirin yang mulia, di pipi Rasulullah terasa ada air hangat yang jatuh di atas pipinya. Ternyata apa yang dia, ternyata air yang hangat tadi ini ternyata air mata daripada Siti Khadijah jatuh di atas wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah terbangun dari tidurnya yang sejenak tadi. Kemudian dia pandang kepada di atasnya yang memangku dia. Ternyata, lalu Nabi berkata kepada Siti Khadijah, wahai istriku, wahai ummahatul mu'minin, apa yang membuat kamu menangis? Apa yang membuat kamu sedih? Apakah kamu bersedih, menangis, menyesal karena hartamu telah aku habiskan untuk membantu perjuangan agama?
Apa jawab Siti Khadijah ketika itu? Wahai suamiku, wahai Rasulullah, aku menangis bukan karena engkau habiskan hartaku. Yang aku tangisi, wahai Rasulullah, apa yang membuat saya menangis, wahai Rasulullah? Sekarang sudah tidak ada lagi hartaku, tetapi agama belum sampai di ujung-ujung. Masih lebih banyak yang tidak mengenal Allah. Maka wahai Rasulullah, jika seandainya nanti aku telah dipanggil oleh Allah berpulang kepada Allah, ketika engkau kuburkan jasadku, wahai Rasulullah, ketika nanti sudah lewat waktunya, hancur dagingku, tinggal tulang belulang, maka ambillah tulang belulang itu, wahai Rasulullah. Tapi jembatan yang kurang bahannya untuk digunakan, dipijak oleh orang-orang yang akan memperjuangkan demi agamamu tersebar ke seluruh alam. Ini fikir ummahatul mukminin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, asbab fikirnya Rasulullah, kegelisahan Rasulullah dibantu oleh istrinya, korbankan segalanya. Ya, alhamdulillah, agama telah sampai pada diri kita. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana agama wujud dalam diri kita, dan kita juga menjadi asbab tersebarnya hidayah ke seluruh alam. Karena Allah tidak akan mengutus lagi nabi sesudah Rasulullah. Khataman nabi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allah tidak akan mengutus lagi nabi sampai datangnya hari kiamat. Siapa punya tanggung jawab? Saya dan Bapak saudara sekalian yang mengaku punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga peringatan Maulid kali ini kita senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Tetapi yang paling penting hadirin yang mulia, bagaimana kita berkomitmen agar tidak ada cara, tidak ada model, tidak ada metode untuk kita sukses di dunia, sukses di akhirat. Hanya cara yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Semoga peringatan Maulid di Masjid Darul Mukminin di tempat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai momentum penting bagi saya dan kita semua untuk kembali kepada ajaran Rasulullah. Dan kita berdoa hadirin yang mulia agar kita istiqomah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Marilah hadirin yang mulia kita tutup majelis kita di malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah, dan kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis ini menyadarkan kita semua mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mengikuti dan komitmen untuk istiqomah menjalankan ajarannya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil akhirin
wa rahmatan lil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, la ilaha illa anta subhanaka inni kunna minaz zalimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna ala dini Muhammadin nabi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fi darid dunya ila daril akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di malam hari ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah, memperingati cahaya hidayah yang Engkau anugerahkan kepada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, serta seluruh apa-apa yang ada di antaranya, termasuk kami ya Allah. Kami mensyukuri nikmat-Mu ya Allah atas Nabi Agung yang Kau utus kepada seluruh umat manusia dan ke seluruh alam yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, berikanlah kami ya Allah taufik, berikanlah kami ya Allah hidayah untuk ma'rifat kepadamu ya Allah dan ma'rifat kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah, berikan kami kekuatan iman untuk senantiasa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal dan memahami seluruh apa yang diajarkannya ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, jadikanlah anak keturunan kami ya Allah keturunan yang menjadi asbab tersebarnya hidayah ke seluruh alam. Ya Allah, terima kami dalam dinul Islam. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam menjalankan seluruh perintah-Mu dan mengikuti Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan Engkau campakkan kami dari taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Matikan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya arhamar rahimin, pilihlah anak keturunan kami ya Allah sampai datangnya hari kiamat untuk menjadi penerus risalah nubuah. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, kumpulkanlah kami semua ya Allah di dalam surga-Mu dan masukkanlah kami semua di dalam surga-Mu tanpa hisab ya Allah, serta jauhkan kami semua dari asap api neraka-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kami kesempatan untuk mensiarahi kumur Nabi-Mu di Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau mati sebelum kami mendapatkan syafaat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya arhamar rahimin, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, damai, tentram dan sejahtera. Lindungilah negeri kami, daerah kami ya Allah dari bencana malapetaka, dan lindungi pula ya Allah dari kejahatan orang-orang zalim. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, kumpulkanlah kami semua ya Allah di padang mahsyar dengan mendapatkan naungan satu-satunya adalah syafaat darimu dari Muhammad, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, jadikanlah perpisahan kami saat ini perpisahan yang Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami.
Jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah, sempurnakan doa kami. Apa yang diminta Nabi-Mu ya Allah, itulah yang kami pinta pula kepadamu ya Allah. Dan apa yang ditolak oleh Nabi-Mu, jangan pula Engkau berikan kepada kami. Janganlah Engkau memberikan kami ujian yang tidak mampu kami hadapi. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, saat ini kami masih dilanda kecemasan ya Allah dengan wabah COVID-19. Karena itu kami memohon ya Allah, angkatlah wabah ini dan seluruh penyakit wabah yang ada di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, sudah 2 tahun berturut-turut ya Allah, ibadah haji tertunda bagi kami di negeri Indonesia ini ya Allah. Kiranya dengan berkah maulid malam ini, bukakanlah jalan-jalan kebaikan, mudahkanlah ya Allah sehingga kembali situasi keadaan itu seperti semula dan lebih baik daripada hari-hari yang telah kami alami. Jadikanlah semua ujian-ujian itu ya Allah menjadi peringatan terbaik bagi kami, bahwa Engkaulah zat satu-satunya yang berkuasa di atas segala-galanya. Ya Allah, sempurnakan doa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, mohon izin, perlu nanti kalau bisa ada yang berbagi saja daripada anak-anak kita. Iya.
Ya.